Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Randy Alfaris dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi dengan NIM 1244982. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah skematik yang sudah saya rangkai, yaitu ISP32S3N16R8 beserta dua sensor dan dua aktuator. Begitu juga ada serial UART port. Oke. Pertama-tama kita akan masuk ke power. Di power ini terdapat sebuah pin konektor dengan masing-masing mengarah ke VBus, lalu ke EG1218 atau bisa dibilang switch. Ya, di mana dia ini fungsinya untuk mematikan dan menghidupkan sebuah arus. Jadi dia jatuhnya seperti saklar. Nah, dari pin 3 ini masuk ke barrel jack switch yang dimana ini untuk menambah sebuah tegangan. Nah, di barrel jack switch ini terdapat sebuah dioda 1N407 yang dimana fungsinya untuk arus searah, membuat arus itu searah. Nah, terdapat juga sebuah pin konektor untuk bertujuan untuk baterai 12 volt yang masing-masing mengarah ke pin 1 dan satu ini ke GND-nya. Nah, dari EG1218 ini masuk ke sebuah regulator LM2596 5 sama dengan 5 volt ya. Saya di sini memakai dua regulator yang 5 volt dan 3,3 volt. Nah, yang dimana fungsinya untuk membuat sebuah tegangan bagi sensor dan aktuatornya jadi regulator tersebut. Nah, regulator tersebut berfungsi untuk sebagai tegangan switching tipe step down atau converter buck. Regulator ini mengubah tegangan masukan DC yang lebih tinggi menjadi tegangan keluaran DC yang lebih rendah dengan efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan regulator linear biasa. Nah, jadi cocok buat sensor aktuator kayak misal aktuatornya I2C bisa tuh sensornya kayak soil measure bisa. Nah, di sini juga terdapat sebuah kapasitor polarize ya sebesar 220 mikrofarad. Nah, kapasitor ini sebagai penstabil aliran daya dan filter ripple. Nah, terdapat juga sebuah GND di sini. Nah, untuk polyfuse small ini keluaran dari regulator tersebut untuk proteksi sebagai proteksi arus. Nah, terdapat juga di sini dioda Schottky yang digunakan dalam perlindungan sirkuit terbalik untuk melindungi komponen regulator juga komponen lainnya. Karena dioda Schottky ini memiliki tegangan maju atau forward voltage drop yang lebih rendah dibandingkan dioda biasa. Terus di sini juga ada induktor ya. Induktor ini sebagai stabilisasi regulator switching atau filter tegangan dan mengurangi gangguan EMI, electromagnetic interference. Nah, terdapat juga di sini sebuah tegangan 5 volt. Lalu ada kapasitor 220 mikrofarad. Di sini juga ada 100 ya, 100 UH di induktornya. Nah, di regulator yang 3,3 volt di jumper kan dari 5 volt ke fin. Nah, terdapat juga sebuah kapasitor polarize ya sebesar 220 mikrofarad ya sebagai pengstabil tegangan. Lalu masuk ke polyfuse small juga terdapat sebuah polyfuse sebagai proteksi, ada dioda Schottky, ada kapasitor 220 mikrofarad dan sebuah tegangan 3,3 volt. Nah, bagian power udah lalu kita masuk ke USB. Di USB ini terdapat sebuah VBus yang dimana ini sebuah konekan atau sebuah kabel tersambung dari
konektor power di pin 1 Vibus. Jadi dia sudah tersambung jatuhnya. Dan terdapat juga dioda Schottky juga di sini. Nah, lalu ada GND, dipasang GND di plus dan di min itu mengarah ke di plus di minnya si CH340C yang dimana fungsinya CH340C ini sebagai komunikasi USB atau jalur data. Jadi bisa mengupload sebuah program ke ESP32-nya. Jadi CH340C ini sebagai komunikasinya, perantaranya. Nah, terdapat juga VCC yang sebesar tegangannya 3,3 volt. Terus terdapat juga kapasitor sebesar nanofarad, 100 nanofarad, lalu ada GND-nya. Dan untuk R232, CTS, DSR, RI, DCD ini tidak dipakai. Jadi hanya memakai TXD, RXD, DTR, RTS. Yang dimana TXD, RXD ini untuk sebuah receiver dan transmitter. Fungsinya untuk serial monitor dan upload program di ISP-nya nanti. Nah, untuk di DTR dan RTS-nya dibuat wiring, lalu ada sebuah kapasitor sebesar 10.000 dan ada transistornya yang mengarah ke pin reset di ISP-nya. Lalu keluarannya masuk ke resistor lagi sebesar 10.000, masuk ke transistor lagi, dan ini ke pin boot ISP32-nya. Nah, oke, nah di sini adalah sebuah indikator ketika sebuah arus atau tegangan sebesar 5 volt, maka LED akan menyala secara otomatis. Tuh, jadi terdapatlah sebuah resistor sebesar 1000, lalu ada tegangan 5 volt. Di sini juga ada tegangan 3 volt dan resistor sebesar 5000. Nah, ini sebagai jatuhnya sebagai indikator ketika ada tegangan sebesar 5 volt dan 3,3 volt. Maka kalau ada, mereka LED ini akan menyala. Nah, kita akan masuk ke ISP S3-nya. Di ISP S3 ini terdapat sebuah pin yang saya gunakan, yaitu reset, boot, IO1, IO4, IO5, SDA, SCL, IO12, IO13, IO14, 15, 16, lalu RXO, TXO, RX1, TX1, RX1. Nah, untuk di TXDO dan RXDO ini adalah sebuah tricky ya, karena kalau misalkan TXD0 ini dan ininya TXD0, maka nanti sebuah program tersebut tidak bakal menerima menerima dari CH340 ini, tidak dapat menerima program dari ESP32-nya. Maka dari itu dibaliklah TXDO ke RXO, lalu RXO ke DXDO. Jadi mereka ini masing-masing mengirim dan menerima sebuah data untuk ESP32-nya gitu. Jadi jangan sampai terbalik ya untuk TXDO ini dan XDO, karena itu sangat amat tricky. Jika sama, maka kalian tidak bisa upload program. Nah, terdapat juga IO17, TX1, dan IO18, RX1. Nah, oke. Untuk di 3 volt 3 ini ditambahi lagi sebuah tegangan sebesar 3,3 volt dan terdapat ada kapasitor polaris dan kapasitor non-polar. Di mana kapasitor polaris ini terdapat 220 mikrofarad dan kapasitor non-polaris ini dapat 100 mikrofarad dan 22 mikrofarad. Semuanya ini untuk menstabilkan tegangan atau arus untuk si ESP32-nya. Terus ada juga tambahan GND. Nah, untuk di reset, di pin reset, jangan lupa menambahkan sebuah saklar SW SPST, karena itu untuk membuat sebuah button atau tombol switch
untuk membuat program akan mereset lagi. Nah, jadi ditambahilah sebuah tegangan 3,3 volt, lalu dikasih resistor sebesar 3,3 K, lalu diberi sebuah pin atau label agar terhubung, lalu diberilah saklar SPST, lalu dikasih kapasitor non polaris sebesar 100 nanofarad dan GND. Di sini juga terdapat sebuah pin konektor untuk boot. Nah, terdapat juga sebuah GND-nya. Untuk WS2812B ini atau bisa dibilang lampu RGB-nya itu sebagai indikator di ISP-nya. Karena dia akan hidup. Jika ISP-nya hidup, maka WS2812B ini bakal menyala atau RGB, menyala RGB gitu. Terdapat juga tegangan 3,3 volt, resistor sebesar 1 K, terus ada kapasitor non polaris sebesar nanofarad, terus ada IO1 yang terhubung di ISP-nya, IO1. Oke. Kita sekarang membahas aktuator dan sensor serta serial UART port. Nah, untuk I2C ini terdapat sebuah 4 pin konektor yang masing-masing mendapatkan tegangan 5 volt, lalu GND, lalu ada kapasitor sebesar nanofarad. Nah, lalu ada pin SDACL yang terhubung di ESP32 yang merupakan serial data dan serial clock, fungsi untuk komunikasi I2C-nya. Jadi dia bakal mengupload program sebagai aktuatornya. Nah, di sini juga terdapat sebuah resistor pull up pada rangkaian I2C, berfungsi sebagai agar tegangan itu tidak melayang atau floating. Dengan dipasangnya resistor ini, maka akan menarik jalur ke logika high atau VCC. Oke, kita akan masuk ke sensor soil moisture. Terdapat 4 pin, ya, yang dimana itu ada 3,3 volt, lalu ada kapasitor sebesar 100 nanofarad, lalu ada GND, lalu ada serial pinnya yaitu IO4 dan IO5 yang terhubung ke ESP32-nya, IO4 dan IO5. Lalu ada sensor DHT juga yang modul, terdapat 3 pin ya, yaitu mengarah ke tegangan 3,3 volt, diberi juga kapasitor 100 nanofarad ya, jadi di couple, lalu ada GND, lalu ada pin untuk konektor ke ISP-nya yaitu yaitu IO12. Lalu ada ke servo. Di servo ini memiliki 3 pin juga sama, yaitu di pinnya itu terdapat tegangan sebesar 5 volt. Lalu ada sebuah kopelan yaitu kapasitor sebesar 100 nanofarad dan GND. Dan masuk ke serial monitor di IO13 atau serial pin dari ISP-nya. Lalu ada serial UART port. Nih, yang dimana ada 4 pin yaitu menambahkan tegangan sebesar 5 volt, terus ada kapasitor sebesar nanofarad, ada GND dan TX1 dan RX1. Yang ini sama saja kayak yang tadi sebagai fungsinya tuh sebagai serial monitor dan mengupload program-program lain gitu. Jadi pin serial UART port ini fungsinya tuh sebagai bisa mengupload data, mengirim data lewat serial UART port ini. Jatuhnya kayak Arduino atau yang lain. Nah, di sini terdapat mounting hole. Mounting hole ini bertujuan untuk sisi-sisi PCB untuk bolong. Jadi di situ bisa untuk memasangkan baut. Jadi nanti saat PCB itu sudah selesai, sudah mendesain, lalu kita akan membuat sebuah casing. Nah, di dalam casing tersebut dibutuhkanlah
sebuah bolongan buat di PCB-nya untuk memasukkan baut-baut agar PCB-nya tidak kemana-mana gitu. Jadi fungsinya mounting hole itu untuk membolongkan agar membuat masuk atau jalur untuk bautnya gitu biar tidak kemana-mana. Oke. Oke, sekian video saya untuk menjelaskan sebuah rangkaian skematik yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada perkataan yang susah dimengerti atau bingung. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.